bunda-bundanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Bunda sebagai owner dari Batik Blimbing, serta para bunda dari wali murid, serta pengurus dari manajemen. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sampai pada tujuan kedua kita untuk belajar bagaimana caranya kita bisa membatik. Jadi nanti adik-adik semuanya bisa memahami, bisa bertanya juga bagaimana caranya proses membatik yang baik. Nah, ini versi dari Batik Blimbing. Nah, jadi kan setiap kota itu kan hampir semuanya punya ciri khas tersendiri di batiknya. Nah, nanti adik-adik bisa nanya, tapi saya rasa secara umum untuk memproduksi mungkin sama ya Bu. Cara-cara yang dari step-stepsnya mungkin sama. Nah, nanti adik-adik bisa bertanya dan bisa memahami. Tapi sebelum itu, ini tempat kami. Kita hanya usaha rumahan, tapi dari usaha rumahan ini insya Allah tujuan kami untuk mengembangkan batik bisa mendunia. Harapannya seperti itu. Saya harap juga semua adik-adik di sini juga bisa berprestasi, bisa mendunia juga. Amin. Saya juga ini tadi sudah disampaikan, ternyata adik-adik ini dibekali dengan banyak ilmu dan juga kreativitas. Jadi nggak cuma modeling aja ya Mas ya. Nah, saya bangga banget karena terus terang dari dunia modeling itu kan banyak kompetisi. Nah, apalagi kompetisi di batik itu juga ada. Nah, alhamdulillahnya kita juga pernah membina beberapa teman dari kayak Kakang Bayu, kayak Cokororo itu kalau di Malang, sampai ke tingkat nasional seperti putra-putri batik Nusantara. Nah, di sini mungkin saya sharing aja kali ya. Nah, sharing aja karena di Madura itu begitu banyaknya pengrajin batik dengan mengangkat ikon-ikon daerah masing-masing. Bagus-bagus banget batiknya. Saya pun juga punya beberapa teman dari Madura, kita juga sering sharing juga. Gimana sih kok Madura itu juga bisa mempertahankan batiknya sampai sekarang. Nah, saya juga merasa sedikit minder nih, loh kok dari Madura ke sini ngunjungin Batik Blimbing, padahal di sana tempatnya batik banyak ya. Nah, mungkin di sini nanti kita sharing aja, ada beberapa beberapa teknik yang mungkin sedikit berbeda dengan di sana, gitu. Seperti itu sih kalau di sini seperti itu. Jadi teknik-tekniknya, kegiatannya di sini karena kita meminimalisasi tempat untuk bisa berproduksi, jadi semua kegiatannya itu memang mungkin beda. Kalau di tempat produksi batik lainnya mungkin tempatnya luas gitu ya, lahannya gede. Nah, tapi di sini kita meskipun lahannya kecil, insya Allah masih bisa berproduksi untuk mengenalkan batik khas Kota Malang. Nah, kalau di sini kita produksinya khusus batik khas Kota Malang dan batiknya asli. Maksudnya asli itu kita nggak bikin proses printing, kita melakukan pembatikan sendiri. Mungkin dari adik-adik sudah pernah lihat caranya membuat batik? Ya, udah ya. Ya. Di sini mungkin saya pengen mengenalkan aja secara umum. Mungkin saya langsung aja kali ya. Nah, biasanya pakai canting tradisional kayak gini kan? Nah, udah pernah nyoba? Oh, ada yang udah pernah ya. Nah, nanti yang belum bisa dicoba. Nah, biasanya pakai canting tradisional, pakai kompor, pakai malam yang seperti ini. Nah, ini kompornya pun juga
tradisional masih menggunakan minyak. Tapi kalau sekarang kan minyak udah langka, kita nggak banyak menemukan minyak di sini. Jadi kita beralih ke kompor listrik. Nah ini kita menggunakan kompor elektrik. Di Kota Malang ini tidak banyak sumber daya manusia yang memiliki keterampilan membatik. Saya sangat kesulitan. Nah, pernah di awal usaha saya mencoba bekerja sama dengan tempat-tempat yang banyak ada pencantingnya. Maksudnya itu saya minta tolong dong dicantingin. Tapi ternyata apa ya? Kalau namanya batik itu kan hasil karya seni. Ternyata ini soulnya nggak dapet. Nah, ternyata rasa Jawa Tengahnya masih ada, rasa Pekalongannya masih ada. Nah, ya garis-garis dari cantingannya itu terasa. Nah, akhirnya kita bagaimana caranya kita harus bisa mandiri. Elektrik ini sudah tidak menggunakan kompor, sudah tidak menggunakan minyak gas, lebih mudah, tidak menetes, tidak blobor, dan lebih efisien dan praktis. Nanti bisa dilihat secara langsung proses pencantingannya. Nah, biasanya kan kalau awal dicanting tuh kain putih seperti ini kan ya. Nah, kain putih ini dicanting, kemudian diwarna seperti yang dilihat di sini. Nah, setelah diwarna, baru kita ke proses penutupan malam. Jadi setelah diwarna ini, yang sudah diwarna itu ditutup pakai malam supaya tidak tercampur dengan warna background, warna dasarnya. Jadi untuk mengcover. Nah, seperti itu. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan kan kita sharing yuk. Mungkin ada pernah pengalaman baru di tempat yang lain. Mbak, kalau saya jalan-jalan ke sana lihatnya begini, boleh? Mungkin ada yang mau sharing atau bertanya, silahkan. Izin bertanya. Boleh. Sebelumnya kan mau menanyakan mengenai batik clipping ini. Kalau di Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya ingin bertanya mengenai batik clipping ini. Kalau di daerah saya sendiri kan di Kabupaten Sampang ada batik yang namanya batik itu mengangkat pusaka-pusaka yang ada di Kabupaten Sampang seperti pusaka Trunojoyo. Nah, kalau di batik blimbing itu tersendiri, apa yang menjadi ciri khas atau dari setiap ukiran-ukirannya mungkin? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Memang itu yang selalu ditanyakan oleh pengunjung ketika datang ke tempat batik. Ikonnya apa? Motif yang mau diangkat tentang apa? Jadi, memang di setiap daerah itu mengangkat ikon kota masing-masing. Jadi gini, mungkin saya cerita sebelumnya ya. Kenapa ada batik blimbing? Batik blimbing ada karena program pemerintah. Kami difasilitasi oleh kelurahan waktu itu PKK yang mengadakan kegiatan itu PKK. Nah, itu didasari karena batik itu ada sejarah yang waktu diklaim sama Malaysia. Nah, akhirnya diputuskan oleh UNESCO ternyata batik punya Indonesia. Nah, akhirnya di setiap daerah harus punya batik dengan kekhasan motifnya sendiri-sendiri. Nah, di sini kita harus melakukan riset di Kota Malang ini apa yang harus kita angkat yang mencerminkan Kota Malang. Yang pertama saya mengangkat tentang topeng Malang. Nah, ini topeng Malang. Ini motif-motif topeng Malang. Biasanya di beberapa daerah itu juga ada topeng-topeng juga. Cuman kekhasan topeng Malang itu ada sendiri. Bisa dilihat dari karakter wajah topeng itu beda-beda. Kalau di Kota Malang karakter topengnya tersenyum meskipun karakternya antagonis. Nah, itu. Kemudian kami juga mengangkat ikon seperti kampung warna-warni, Tugu Malang seperti ini. Kemudian kita angkat juga relief-relief Candi Singosari. Nah, ukiran Candi Singosari juga kami angkat. Itu untuk mengenalkan budaya Kota Malang. Seperti itu untuk motif-motifnya.
Itu sih Mas, kalau untuk motifnya. Nah, mungkin kalau yang sedikit beda itu di teknik pembuatannya, teknik produksinya hanya mungkin di pencantingan tadi, menggunakan canting elektrik. Nah, pakai ini akan lebih cepat. Dulu saya pertama membuat batik tulis dengan menggunakan canting tradisional, itu bisa 1 minggu menggambar di kain, 1 minggu mencanting di kain, belum proses pewarnaan. Nah, ketika saya menggunakan canting elektrik, ini bisa cuma 3 hari pencantingan dengan motif yang sama. Jadi akan lebih cepat, efisien, dan praktis. Perbedaannya di situ. Kemudian untuk proses pewarnaannya ya masih dicoret atau dicelup, kurang lebih sama. Cuman di sini peralatannya kita knockdown, bongkar pasang. Jadi kalau udah selesai kerja pasti ini dilipat semua alat-alatnya, jadi lebih luas. Perbedaannya mungkin itu untuk di tempat lain. Faktor sulit atau pewarnaan atau niatnya. Niat dalam hati itu sulit. Nah, jadi gini, kalau kita udah ada niatnya, kalau kita masuk ke produksi, paling sulit adalah pertama buat desain. Pikir, desain itu kita mau bikin apa, temanya apa, warnanya seperti apa, karakternya sesuai apa enggak. Nah, kemudian yang lebih sulit lagi kira-kira pencantingan atau pewarnaan. Kalau dari saya, pencantingan itu kalau kita sudah terlatih nggak akan sulit. Ya. Nah, pewarnaan ya karena cuaca, terus ukurannya nggak sama, warnanya beda. Nah, apalagi kalau dapat pesanan, ya kan, pusing. Nah, jadi part itu sih yang sulit memang di proses produksi batik. Karena kalau kadang kita bikin seragam nih, bikin merah, cuacanya langsung nggak mendukung, merahnya udah langsung berubah sedikit. Gitu. Yang lain mungkin? Iya Mbak. Agar kita mengetahui perbedaan harga untuk membedakan ini berarti yang Oh ya, harga hati-hati Bu. Mbak. Oh Ibu, mamanya anak-anak. Jadi kalau untuk harga bukan patokan, karena ada juga penjual yang mungkin kurang jujur, ya. Jadi harga jangan dijadikan patokan. Yang dijadikan patokan ketika Ibu lihat produknya, dilihat kalau baliknya pudar atau gambarnya udah kelihatan pasti rapih, nah itu printing. Printing itu bisa mulai harga 20.000, 100.000, 150.000, itu juga bisa. Bahkan printing harga jutaan juga ada, karena dia mengklaim itu batik tulis. Karena sekarang itu proses printing itu udah ada yang pintar Bu, bolak-balik itu bisa sama. Makanya mesti jeli dan cermat. Gitu. Jadi kalau harga saya nggak bisa ngasih patokan harganya. Ya, sama-sama. Sudah? Sudah, mungkin kita mau lanjut. Canting listrik kita sudah tidak menggambar di kain. Jadi mengurangi proses menggambar. Boleh. Nah, ini di bawah ini desainnya. Bukan ini yang tulis ini apa? Ya. Nah, ini bawah ini ada desainnya. Nah, ini bisa lihat. Nah, ini desainnya di bawah. Kemudian kita kasih alas plastik kaca supaya nggak lengket, kertasnya nggak mudah robek. Nah, baru kainnya kita taruh. Seperti itu. Boleh dilihat. Silakan. Iya. Boleh juga nanya ke Mbaknya. Ini contohnya yang iya. Canting tahu bagaimana ya? Sudah berapa lama, Pak? Lumayan ya. Pantesan sudah handal banget ya.
Ini kita pakai bahan warna sintetis. Jadi bedanya pewarna alam sama sintetis, pewarna sintetis itu lebih mencolok, warnanya lebih terang cerah. Ya, kalau pewarna alam kan cenderung warnanya soban, coklat, kuning, biru, terus birunya juga ya agak kusam gitu, kesannya kusam. Proses perawatannya itu tidak boleh dicuci menggunakan deterjen. Ya, nggak boleh, karena di deterjen itu ada violet sama pemutih, itu yang akan merusak pewarna. Warnanya di sini. Nah, nyucinya pakai sampo atau sari lerat, karena di sampo kan tidak ada bahan untuk memutihkan, ya, tapi untuk mempertahankan warna sampo. Kalau yang hasil sabun untuk batik ya sari lerat. Iya ya Pak. Pas mana ketika pertama kali dapat batik di batik gitu terus kita cuci kalau pakai sampo ada warna itu gimana? Nah, warna luntur itu bisa jadi itu sisa warna yang tidak meresap ke dalam kain, jadi nggak masalah. Dengan malam mungkin ya. Bukan yang sisanya, jadi yang nggak meresap ke kain. Atau apa namanya, itu bisa ada juga pakai larutan cuka. Larutan cuka itu sebelum kita gunakan kayak sampo atau Ya, baru ya. beli langsung direndam pakai larutan cuka. Ini Ya, ya untuk apa namanya kayak komposisinya larutan cukanya berapa, mungkin airnya berapa liter? Semisal satu kain, Iya. 2 liter air, pokoknya terendam ya Bu. Iya, Terendam. oh iya, penuh gitu ya. Ya, cukanya mungkin sekitar 3 sendok makan. Berarti sedikit Iya, ya. sedikit. Iya, takutnya satu bungkus. Di sampah banyak. Kalau kebanyakan nggak apa-apa, sebetulnya nggak ngaruh juga, nggak ngaruh. Tapi nanti jadinya kecut kan Bu baunya. Ya, makanya Bisa baru dibilas pakai pakai sampo. Iya. Nah, kalau pakai sampo kan harum lagi. Nah, jadi itu alat-alatnya, itu malamnya dilalain di situ. Oh, cuma tinggal dicap-cap aja. Tapi tetap menggunakan malam panas. Jadi ini adalah Jadi tadi kan habis dicanting ininya sama mbaknya di dalam. Aduh, Ini agak sini, agak Ini sini. ini ukurannya. Iya, ukurannya. Ini ada panci. Oh, yang maksud dicap ini lemnya. iya, makanya itu Ongkir gitu. panas. ada helm juga dengan motif batik. Nah, terus nanti proses ininya Nanti kan sama diolesin ini. ini kan masih proses mencanting, tapi kita pakai canting cap ini. Iya, bedanya sama yang gitu di situ. Ya ini kan langsung jadi. Jadinya ini tidak diukir satu persatu langsung Kalau gini. yang tadi itu kan Yang ini. iya iya. Ini cap Kak. Iya, nanti kan prosesnya habis dicap itu kayak gini. Nah kan sama jadinya. Ini kan cuman apa perbedaan buat ini. Saya manajemen. Salam